Oke, halo semua, selamat datang di channel Valis. Di video kali ini saya mau bereksperimen dengan crossover aktif asli SR204. Ini barangnya, ya kan? Saya akan coba eksperimen dengan konfigurasi seperti ini. Saya akan membuat 4-way system dengan model kayak gini. Nanti akan saya tunjukkan apa kekurangan dari ini. Ya, oke. Yang pertama, alatnya yang saya pakai adalah Behringer UMC 204AD sebagai sound cardnya, dan langsung ya sortingnya kayak biasa lah ya. Loopback, kemudian masuk ke sini, dan ini masuk ke sini gitu. Oke, kita lanjut. Yang pertama saya mau membuat high-nya ya. High-nya itu di 4 kHz. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang biasa aja. Kita coba pink noise, kita start. Oke. Oke, sudah muncul. Saya set high-nya di 4 kHz di sini ya. Tuh kira-kira situ. Kita akan coba levelnya naikkan sampai dia ada di 0 garis di 0 dB sini ya. Tapi ujungnya sini saya buat di 0 dB. Nah, kayak gini ya. Nah, oke. Kita coba tulis high 4K. Oke. Oke, sudah ya. Kemudian kita atur aja dulu di sini biar enak, nanti kita tinggal capture aja. Mid 250. Berarti di sini ya low midnya di 250-an. Kira-kira di sini lah ya, 240 aja deh situ. Kemudian low ada di berapa ya? Ya, low tetap di 250 karena low itu ikut yang ini ya frekuensinya. Kemudian sub ada di 120. Kemudian low cut saya tekan, dan kita akan lakukan pengukurannya. Oke. Sekarang saya coba ini high sudah saya capture, kemudian kita pindah ke mid ya. Kita pindah ke mid. Mid sudah kita atur, tinggal kita samakan levelnya. Oke, mid sudah masuk. Oke, sudah. Kita capture mid 240 aja deh ya. Mid 240. Oke, gitu ya. Mid 240. Selanjutnya kita buat low 240. Oke, kita angkat dulu levelnya untuk low-nya. Kita sudah low cut ya. Kita sudah low cut. Seginilah kira-kira ya. Low 240. Nah, kemudian selanjutnya kita buat subnya 120. Oke, kita tambahkan gainnya, woofer. Kita atur levelnya. Wow, ini sulit. Oke, sudah ya. Sub 120. Oke. Sudah. Oke. Ini ya, sesuai dengan konfigurasi rencana kita. Kita hanya ikut yang ada di sini. Saya hanya ikut tulisan yang ada di sini ya, sesuai dengan rencananya. High 4 kilo, mid 4 kilo sampai 250, low-nya 30 sampai 250, sub-nya 30 sampai 120. Oke. Jadi menurut buku crossover asli SR204 ini menggunakan link width relay 24 dB. Nah, hasilnya kayak gini. Yang pertama kita cek dulu high-nya. High kita cut di 4K. Nah, 4K di sini. Nah, dia sudah mulai turun. Nah, jadi dia itu lebih rendah ya untuk cut-nya. Di 4K-nya lebih rendah karena nggak tahu ini salah cetak atau gimana ya kan, namanya juga ya you know lah. Namanya juga analog ya. Nah, ini untuk high-nya. Kemudian kita campur mid. Nah, masalah kita ada di mid ini, guys. Nah, misalnya mid kan kita sudah cut di 4K ya. 4K sampai 200 berapa tadi? 240 ya. 240. Nah, sampai sini. Memang di sini turun, tapi dia tidak turun. Harusnya kan kayak gini ya, turun gini ya. Ya kan? Kalau kita pakai yang namanya apa? Yang namanya DLMS, pasti dia kan misalnya dari 240 sampai 4K kan dia benar di sini turun. Di sini kan harus turun gini juga kan. Tapi dia itu tembus. Nah, sampai respon dia sampai di sampai di sini respon. Nah, inilah kekurangan dari asli SR204 menurut saya. Karena apa? Karena kalau kita pakai kayak gini, modelan kayak gini ya kan,
enaknya dia itu bisa digunakan untuk 2W langsung, ya kan, 2W langsung bisa. Tapi kekurangannya yaitu kalau kita memang menggunakan speaker benar-benar mid tapi kemasukan frekuensi kayak gini gitu, misalnya kita boosting di sub apa ya, ini ya bakal naik kayak gini ya bisa rusak nanti speaker midnya. Nah kan, ini kelemahannya, ada di middle-nya kelemahannya ya. Untuk low nggak ada masalah, saya nggak ada masalah untuk low karena kan low-nya sudah di-cut di 240 tadi ya. 240 dia memang benar akurat, dia turun di 240. Nah kayak gini, 240 dia sudah turun ya kan, ketemu dengan high-nya nih, ketemu di high-nya. Kemudian low cut biar drivernya nggak jebol. Nah low cut di 30. Nah, kemudian sub tidak ada masalah juga dengan sub. Nah oke. Jadi masalahnya cuma ada di middle ini yang apa? Yang frekuensinya tembus sampai sini. Ya mungkin antara saya yang nggak tahu atau gimana. Tapi memang ini tembus loh, masih respon loh di sini tuh. Masih respon tuh. Tuh ya, masih respon. Nah, middle-nya itu masih mendapatkan frekuensi di sekitar situ. Harusnya kan sudah di-cut di sini ya. Harusnya kan turun ya, modelan kayak gini kan, ini kan turun gini. Nah, harusnya kan turun gini atau kayak high gini kan turun. Nah midnya nih loh terus saja naik sampai sini. Nah itulah kelemahannya ya. Kalau saya bilang itu kelemahannya karena kalau modelan kayak gini, ini tidak benar-benar mid tapi kan tetap kemasukan bassnya, kemasukan subnya juga. Apalagi kalau kita kan pakai crossover ini, sebelum crossover ada yang namanya equalizer. Nah aduh, misal kita boosting di sini, wow, dia bakal naik tuh di midnya di sini. Nah, inilah gambaran kalau kita pakai crossover XR204 nih ya dari asli. Kalau kita setting middle-nya seperti plan kita ya kan, plan kita kayak gini, middle-nya di 4 sampai 250, 250 dipakai low, hasilnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah ini kita geser aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi mungkin harus hati-hati kalau yang punya crossover ini. Kalau kalian main mono, mendingan dipisah aja jalurnya antara high mid sama low sub, itu dipisah aja sumber inputnya. Ya, jadi nanti yang untuk high mid nanti dipotong di bagian sininya, di bawahnya dipotong, jadi tidak respon di sininya. Kemudian di subnya ya terserah kalian di model apapun gitu. Jadi pakai equalizer 2 channel. Kemudian yang satu di setting untuk low-nya, yang satu di setting untuk mid high-nya. Jadi yang channel 1 masuk ke mid high, yang channel 2 masuk ke low sub, kayak gitu bikinnya. Oke. Jadi gitu aja ya videonya. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik like, kalau nggak suka ya dislike saja. Dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Dadah.